Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum as-siha wal afiyah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah fi hadza sabah al mubarak fi hadzal yaum alladzi fihi kasratul barakah wan ni'am alladzi la budda an nashkurahu. Wasalna ila al muhadharah ats-tsalitsata atsar fi madah al-lughah al-arabiyyah. Alhamdulillah pada hari ini sudah sampai ke pertemuan ke-13 di mata kuliah Bahasa Arab. Hari ini kita akan membahas dan mereview materi tentang kata kerja dalam bahasa Arab. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Nah, di dalam hadis ini kita bisa menemukan beberapa jenis kata kerja. Yang pertama di sini ada yarhamu. Yarhamu, kemudian ada irhamu, kemudian ada qala. Jadi kita akan membahas kata kerja dalam bahasa Arab. Kola ini yang pertama itu adalah pola kata kerja di masa lampau atau di dalam bahasa Arab kita menyebutnya dengan al-fi'lu al-madhi. Ayarhamu itu adalah pola kata kerja dalam bahasa Arab yang sedang dilakukan atau akan dilakukan yang disebut dengan fi'lul mudhari'. Sedangkan irhamu adalah kata kerja perintah di dalam bahasa Arab yang kita sebut dengan fi'lul amar. Tapi ini adalah apa yang akan kita pelajari, tapi hari ini kita akan fokus ke fi'il mudhari yaitu kata kerja di masa yang sekarang atau yang akan dilakukan. Nabda darsanal yaum bil qiraa'ah al basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, jadi dalam bahasa Arab al-af'al fil lughah al-arabiyyah itu dari segi waktunya itu terbagi tiga. Ada yang disebutnya al-fi'lu al-madi yaitu kata kerja di masa lampau, sudah menyapu, sudah belajar, sudah makan. Dan ada fi'lul mudhari, masa sekarang atau yang akan datang, sedang menyapu, sedang makan, sedang minum, sedang belajar, sedang memahami, sedang mengerjakan tugas, atau akan selesai, akan lulus, akan bekerja, seperti itu. Dan yang ketiga adalah fi'lul amar, kata perintah. Kalau kita sedikit merangkum ciri-ciri besar, jadi ini ciri-ciri besar ya, walaupun nanti di dalam bahasa Arab itu biasanya ada special case untuk masing-masing kondisi yang spesial itu nanti ada rumus tambahan. Tapi secara umum, kalau fi'il madhi itu biasanya terdiri dari 3 atau 4 atau 5 atau 6 huruf. Jika bertemu domir atau pronouns, maka yang akan berubah adalah huruf yang terakhir atau hanya harokatnya saja. Itu fi'il madhi. Sedangkan kalau fi'il mudhari diawali oleh huruf mudhoro'ah namanya. Alif, nun, ya, ta. Kalau kita singkat mudahnya anita. Alif, nun, ya, ta, anita. Nah, harokat pada huruf terakhir bisa berubah. Bisa juga bertemu dengan alif dan nun, ya dan nun, atau waw dan nun. Sedangkan fi'il amar itu dibentuk dari turunan fi'il mudhari. Yang mana huruf mudhoro'ahnya anita ini dibuang lalu diganti dengan alif. Jadi ketika kita mau menentukan pola fi'il amar sebuah kata kerja, itu kita harus tahu dulu fi'il mudhari'nya apa. Kalau kita sudah tahu, berarti huruf mudhari'ah itu yang ada di depan. Kita ubah, kita hapus dulu, terus kita ganti sama alif. Misalnya menulis yaktubu, kita tahu tuh ya kan huruf mudhari'ahnya kita hapus ya-nya, kita ganti sama alif jadi uktub gitu. Jadi kalau fi'il amar itu turunan dari fi'il mudhari'. Jadi kalau kita mau menentukan fi'il amar kita harus tahu fi'il mudhari'nya dulu. Nah, dalam pola fi'il madhi, mudhari, dan amar, fi'il madhi, mudhari dulu deh. Fi'il madhi dan mudhari itu akan berubah ke 14 domir atau kata ganti. Jadi kita nyebutnya ad-domair. Kita coba bagi ketiga klasifikasi. Ad-domair al-ghaib itu domir-domir orang ketiga. Dia, mereka, pokoknya orangnya itu nggak ada face to face itu. Kita nggak ngelihat langsung orangnya, jadi orang ketiga.
Ad-domair al-mukhatab, ini domir orang kedua. Jadi kita ngomong sama dia langsung. Berarti kan kamu, kayak gitu. Kalian. Dan yang terakhir ad-domair al-mutakalim, domir orang pertama yang berbicara. Itu ada dua, saya atau kami. Saya sendiri, kami berarti lebih dari satu. Oke, jadi domir ini sebenarnya kalau kita mau mengetahui bagaimana perubahan pola kata pola kata kerja dalam bahasa Arab, kita juga harus hafal domirnya, yaitu ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Jadi ada 14 domir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, wa, nahnu. 14 domir yang akan selalu kita sebut di saat kita mau merubah pola kata kerja bahasa Arab. Entah itu fi'il madi atau fi'il mudhari. Kalau fi'il amr nanti enggak 14-14-nya, tapi hanya domir mukhatab saja, 6. Oke, ini kita mulai masuk mengerucut ke pembahasan fi'il mudhari. Pertama, ini adalah kata kerja dalam bahasa Arab untuk satu orang. Kalau satu orang kan berarti ada huwa, ada hiya, anta, anti, ana. Huwa itu dia laki-laki satu orang. Hiya dia perempuan satu orang. Anta kamu laki-laki satu orang. Anti kamu perempuan satu orang. Ana saya. Jadi kelima domir ini adalah domir yang jumlah orangnya ada satu. Lalu bagaimana pola fi'il mudhari'nya? Nah, kalau huwa di sini lihat yaktubu, tubu diawali sama ya. Hiya taktubu diawali oleh ta. Anta taktubu sama dengan hiya. Anti taktubina ada alif ya sama nun, ina. Berarti ujungnya ada inanya. Ana aktubu. Jadi kita harus paham dulu nih, huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu. Dan kalau pola kata kerja itu memang harus dihafal, tapi kita hafal saja pola dasarnya. Kalau kita hafal pola dasarnya, ketika ada kata kerja lain, baru kita aplikasikan pola tersebut di kata kerja yang mau kita ubah. Ini ya, huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu. Tapi kita lihat di sini domah ya, huruf sebelum huruf terakhirnya. Jadi huruf sebelum huruf terakhir itu berharokat domah. Tapi ternyata tidak semua kata kerja itu harokat huruf sebelum huruf terakhirnya itu domah. Kadang fathah, kadang kasroh. Lalu apakah harus diubah? Enggak. Jadi kita lihat aja kalau dia dari awal harokat huruf sebelum huruf terakhirnya itu adalah domah, berarti domah terus. Kalau harokat huruf sebelum huruf terakhirnya fathah, fathah aja terus. Kalau harokat huruf sebelum huruf terakhirnya kasroh, berarti kasroh. Misalnya ini kan yaktubu, domah kan, domah, 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 domah. Jangan dirubah. Nah ini yaftahu, fathah. Yaftahu, taftahu, taftahu, taftahina, aftahu. Jangan kita ubah jadi yaftuhu. Jangan kayak gitu. Jadi kita memang harus tahu dulu, kita pastiin harokat huruf terakhir, harokat huruf sebelum huruf terakhir itu apa? Apakah dia doma, apakah dia kasroh, apakah dia fathah. Jadi jangan karena kita belajar dari awal yaktubu, terus yaftahu ini padahal dia fathah, kita ubah jadi yaftuhu gitu. Atau yadribu, memukul. Kita tahu dia kasroh, yadribu. Tapi karena dari awal kita belajar yaktubu, kita ubah jadi yadrubu. Nah, bukan kayak gitu, itu keliru. Jadi kita harus mastiin dulu huruf sebelum huruf terakhir itu dia harokatnya apakah doma, apakah kasroh, apakah fathah. Oke, ini domir untuk yang jumlahnya satu orang. Sekarang domir yang jumlahnya 2 orang, itu ada huma litadzkir, itu maksudnya huma untuk muzakkar. Terus ada huma litaknis, itu huma untuk muannas. Kok beda? Ya beda, nanti kita lihat perbedaannya. Antuma litadzkir sama antuma litaknis. Karena kalau di dalam bahasa Arab itu, gender itu sangat berpengaruh. Apakah dia perempuan atau dia laki-laki. Dan jumlah orang juga. Apakah kamu sendiri, apakah kamu berdua, atau kamu banyakan. Itu ngaruh banget.
Jadi huma litadzkir itu diawalinya sama ya. Sedangkan kalau huma lita'nis untuk mu'annas diawalinya sama ta. Huma litadzkir yaktubani. Ini apa namanya domah ya sebelum ba. Ini yal'abani, ini fathah. Yang ini yadribani. Oke, jadi nggak usah kita ubah jadi yadrubani, jangan. Sesuai aja. Sekarang huma lita'nis diawalinya sama ta. Taktubani, huma tal'abani, huma tadribani. Nah, antuma ini sama kayak huma lita'nis. Diawali ta, antuma litadzkir sama lita'nis itu sama. Terus kita bedainnya gimana dong? Apakah dia muzakkar atau dia muannas? Berarti kalau kita mau menerjemahkan atau menentukan, kita harus paham dulu konteks kalimatnya. Oke, ini untuk fi'il mudhari untuk domir yang 2 orang. Kemudian, ini ya kita review dulu. Huwa yaktubu yaftahu, hiya taktubu taftahu, anta taktubu taftahu, anti taktubina taftahina, ana aktubu, ana aftahu. Ini 1 orang ya, ini kan yang 1 orang. Sekarang yang 2 orang. Huma yaktubani yal'abani yadribani. Huma lita'nis taktubani tal'abani tadribani. Antuma litadzkir taktubani tal'abani tadribani. Antuma lita'nis taktubani tal'abani tadribani. Oke, yang terakhir adalah domir yang jumlahnya lebih dari 2. 3, 4, 5, 6 terus sekian. Pokoknya banyak orang. Plural dia jamak berarti domirnya adalah hum. Hum itu artinya mereka. Hunna juga artinya mereka. Cuman kalau hum untuk muzakkar, untuk laki-laki, kalau hunna untuk perempuan, untuk muannas. Terus antum, antum tuh kalian untuk laki-laki. Antunna itu kalian perempuan. Nahnu kami. Kita, kami gitu. Itu pakai nahnu. Jadi hum, antum di ujungnya mim. Kalau perempuan hunna, antunna ujungnya na. Na namanya nun niswah. Nun yang menunjukkan kalau nun itu adalah ciri-ciri perempuan. Nahnu itu kami atau kita. Hum hunna, antum, antunna, nahnu. Berarti ada 5 domir yang menunjukkan dia lebih dari 1, lebih dari 2. Hum yaktubuna. Lihat ya, apa dia harokat salah huruf depannya itu ya. Kemudian akhirnya itu ditambah wawu sama nun. Una. Hum yaktubuna. Kalau yang fathah, hum yal'abuna. Una. Hum yadribuna. Ini hum. Hum yaktubuna, hum yal'abuna, hum yadribuna. Kalau hunna. Hunna juga walaupun dia perempuan, dia diawali sama ya. Cuman bedanya dia dikasih wawu nih kalau hum laki-laki wawu una, kalau perempuan baknya disukunin. Jadi kalau misalnya laki-laki dikasih wawu sukun, jadi dia matobi'i ya. Kalau hunna baknya disukunin. Hunna yaktubna. Hunna yal'abna. Hunna yadribna. Beda ya, hum sama hunna. Berarti kalau dia laki-laki, dia muzakkar atau dia perempuan. Mu'annas itu beda. Antum kalian sama antunna kalian juga. Cuman antum untuk perempuan, salah, untuk laki-laki, antunna untuk perempuan. Antum ini sama polanya kurang lebih sama hum. Bedanya dia diawalnya sama ta. Antum taktubuna. Oh ini saya typo ya. Antum tal'abuna. Antum tadribuna. Antunna. Antunna taktubna. Antunna tal'abna. Antunna tadribna. Nahnu. Nahnu naktubu. Nahnu nal'abu. Nahnu nadribu. Jadi polanya memang harus dihafal. Nah ini masih sama di fi'il mudhari, bedanya dia kita klasifikasikannya sesuai apakah dia orang pertama, orang kedua, atau ketiga. Jadi urutan domirnya aja yang beda. Ini urutan domirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Orang ketiga semua ya. Huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna, hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubna. Kemudian anta taktubu, antuma taktubani, antum taktubuna, anti taktubina,
Antuma taktubani, antunna taktubna. Ini orang kedua. Yang terakhir orang pertama, ana dan nahnu. Ana aktubu pakai alif, nahnu naktubu. Coba kita latihan. Huwa ini beda ya, yagsilu. Nanti kita ikutin nih polanya. Ini polanya tapi kan huwa yagsilu. Dia kasroh. Kalau ini domah. Berarti kita tetap ngambil ini kasroh. Gak usah diubah jadi domah. Huwa yagsilu. Huma yagsilani. Hum yagsiluna. Hiya tagsilu. Huma tagsilani. Hunna yagsilna. Anta tagsilu. Antuma tagsilani. Antum tagsiluna. Anti tagsilina, antuma tagsilani, antunna tagsilna. Ana aksilu, nahnu nagsilu. Huwa yadribu, huma yadribani, hum yadribuna, hiya tadribu, huma tadribani, hunna yadribna. Anta tadribu, antuma tadribani, antum tadribuna. Anti tadribina, antuma tadribani, antunna tadribna. Ana adribu, nahnu nadribu. Oke, itu adalah materi kita hari ini di fi'il mudhari'. Kita akan sedikit latihan dulu. Boleh di e-learning udah ada ya, udah di-upload. At-tamrin al-awwal, tamrin pertama hawil kama fil misal, ubahlah seperti di contoh. Di sini ada Amin, Mahmud, Sa'id, Yusafir, Ilal Asimah. Ini tuh pola latihannya itu sama kayak latihan-latihan materi-materi sebelumnya. Jadi polanya sama. Di sini Amin, Yusafir. Bentar. Di sini Amin, Yusafir. Ma'mun Yusafir. Jadi orangnya satu-satu kita sebut. Sa'id Yusafir ilal asimah. Amin Yusafir ilal asimah. Ma'mun Yusafir ilal asimah. Sa'id Yusafir ilal asimah. Jadi ada 3. Amin, Ma'mun, sama Sa'id. Ya kan? Nah 3 orang ini berarti kita pakai domirnya hum. Nah kita ubah. Hum yusafiruna ilal asimati jami'an. Oke, ini silakan dikerjakan nomor 1 dan nomor 2 aja. Ada Farhan, Ahmad, Basir, Yakulu, Al-Khubza. Farhan, Ahmad, Basir 3 orang. Yakulu makan, Al-Khubza roti. Berarti nanti ini disebutin Farhan makan roti, Ahmad makan roti, Basir makan roti juga. Hum, berarti kan domirnya hum nih kayak gini ya, hum. Nah si yakulu ini diubah ke domir hum. Berarti berubahnya apa nih? Yakulu huwa, hum, yakulu untuk humnya apa? Nomor 2, Muslim, Mustafa, Anhar. 3 orang, Muslim, Mustafa, Anhar. Di sini Yanam tidur. Fit tobik ar-robi di lantai 4. Nah, kita lihat nanti satu-satu Muslim, Mustafa, Anhar. Nah, Yanamu nanti diubah ke humnya kayak gimana. Konsepnya lihat yang tadi kita pelajari, dia tambahin waw sama nun di akhir. Nah, sekarang ini Maryam, Sumayyah, sama Rima. Rim. Taftahu membuka, An-Nafizah jendela. Maryam taftahun nafizah. Sumayyah taftahun nafizah. Rim taftahun nafizah. Oke. Nah, Maryam, Sumayyah, Rim itu kan Rima itu ada 3. 3 orang tapi dia perempuan bukan hum. Berarti hunna. Berarti taftahu ini nanti diubah ke hunnanya kayak gimana? Jadi boleh dikerjakan nomor 1 sama nomor 2. Oke ya. Ulangi ya. Tadi kan ini Farhan, Ahmad, Basir, Yakulul Khubza. Farhan, Ahmad, Basir satu-satu. Farhan makan roti, Ahmad makan roti, Basir makan roti. Terus Muslim, Mustafa, Anhar tidur di lantai 4. Muslim tidur di lantai 4, Mustafa tidur di lantai 4, Anhar tidur di lantai 4 juga. Kita ganti ke hum. Kalau ini untuk perempuannya, untuk domir hunna.
Yasmin, Wardah, Amira. 3 ya. Yasmin, Wardah, Amira. Tazuru, mengunjungi. Al-walidain, orang tua. Jadi Yasmin mengunjungi orang tua. Wardah mengunjungi orang tua. Amira mengunjungi orang tua. Nah, mereka nanti ubah ke hunna. Tazuru ini diubah ke hunna seperti apa jadinya. Terus ini nomor 2-nya Nabila, Ruqayyah, Maria. Tata alam belajar an-nahu wa sorof, nahu dan sorof. Nabila tata alam nahu wa sorof. Nabila belajar bahasa nahu sorof. Ruqayyah belajar nahu sorof. Maria belajar nahu sorof juga. Nah, nanti tata alamu diubah domirnya jadi hunna. Bentuknya kayak gini contohnya. Oke. Kemudian, oke nih tamrin asani, tamrin kedua. Hawil kama fil misal, ubahlah seperti di contoh. Al-mu'minuna, ini typo dikit ya, ini harusnya al-mu'minuna yabta'iduna anil maksiat. Orang-orang mukmin itu menjauhi maksiat. Yabta'idu al-mu'minuna anil maksiat. Jadi gini, al-mu'minuna yabta'iduna. Dia itu kan kalau al-mu'min itu jamak ya, orang-orang mukmin, ada unanya jamak, jadi banyak juga karena dia jamak, kita pakainya hum domirnya waw sama nun. Al-mu'minuna yabta'iduna anil maksiyah. Nah, kita balik. Jadi kan kalau ini kan polanya subjek, predikat. Ini kita ubah ke predikat dulu baru subjek. Uniknya di dalam bahasa Arab, kalau subjeknya di depan berarti dia predikatnya harus hum. Tapi kalau dia ternyata predikatnya di depan, kata kerja di depan, dia predikatnya itu pakai domir huwa. Jadi tidak usah pakai domir yang jamak plural. Jadi ya beta'idu al-mu'minuna. Jadi dibalik. Mu'minunnya jadi di belakang, ya beta'idunya jadi di depan. Tapi karena ya beta'idu itu di depan, jadi wawu sama nunnya dihilangin, domirnya pindahin ke huwa. Al-munafiquna, orang-orang munafik, yafirruna minal jihad, lari dari jihad. Nih, ini kan kita lihat nih subjeknya di depan, baru predikat. Sekarang dijawabnya itu subjeknya taruh di ke belakang, yafirrunanya yang taruh depan. Nah, ketika predikat ini taruh di belakang, taruh di depan, waw sama nunnya dihilangin karena dia balik ke domir huwa. Nah, nomor 1 dikerjain. Nomor 2 juga. As-solihuna, orang-orang soleh. Yasjuduna, bersujud. Lillahi kathiron, kepada Allah. Solihuna subjek. Yasjuduna predikat. Tapi karena subjeknya di depan, jadi dia hum. Nah, kita balik. Predikatnya di depan. Dan berarti waw sama nunnya harus dihilangin. Oke. Nomor 1 sama nomor 2. Terus satu lagi nomor 6. Nah, karena ini kan huwa ya laki-laki. Ini kan aso imatu. Ada tak tanis, tak perahu lah namanya ya. Ini ciri-ciri mu'anas nih. Aso imatu yasbirna lillahi wahdah. Aso imatu, orang-orang yang berpuasa bersabar kepada Allah. Nah, yasbirna ini domir hunna. Oke. Dan predikatnya di depan. Tapi kita mau ubah predikatnya jadi subjeknya di depan. Kita mau ubah predikatnya yang di depan. Kita balik. Berarti nanya dihilangin. Diganti ke domir hiya. Yasbirna apa domir hiyanya? Tasbiru. Jadi kan kalau di sini aso imatu yasbirna lillahi wahdah. Kalau kita balik, kita putar, tasbiru, karena perempuan ya, hiya berarti depannya tak. Tasbiru aso imatu lillahi wahdah. Nah, nomor 7 dikerjakan, nomor 6 sama nomor 7. Nomor 7 itu al-ummahatu, ibu-ibu, yahmilna, membawa, hamil, al-aulad, anak, bimasyakoh, dengan kesulitan. Di sini subjek, di sini predikat. Nah, kita mau ubah predikatnya di depan. Berarti kita ubah yahmilna ini dari homir hunna, ubah ke hiya. Nah, kalau hiya, yahmilna apa domirnya? Fi'il mudhari'nya apa untuk hiya?
Oke. Berarti sedikit ya. Di sini kerjakan tamrin nomor 1 mana nih? Dijagarkan nomor 1 sama nomor 2. Terus yang ini dikerjakan nomor 1 sama nomor 2. Tamrin 2-nya dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 6, nomor 7. Oke, sudah. Oke, sini saja. Jadi tugasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nomor. Oke, hatta huna penjelasan kita di fi'il mudhari'. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Semoga mudah dipahami. Astaghfikum, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran lakum jami'an. Barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.